Teks diskusi kelas 9 semester genap. Oleh Herni Nilawati, SPD MPDI, MTSN 1 Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh-soleha? Semoga hari ini kalian sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita belajar tentang teks diskusi. Adapun kompetensi dasarnya 3.9 mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca atau didengar. 4.9 menyimpulkan isi, gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra serta solusi atas permasalahan aktual teks diskusi yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran: 1. Memahami pengertian diskusi. 2. Tujuan teks diskusi. 3. Menjelaskan ciri-ciri teks diskusi. 4. Menjelaskan struktur teks diskusi. 5. Menjelaskan contoh beserta struktur teks diskusi. 6. Jenis-jenis teks diskusi. Sekarang, marilah kita mulai pelajaran tentang teks diskusi. Amati gambar berikut. 1. Pengertian. Diskusi memiliki arti pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. B. Teks diskusi. Teks diskusi adalah teks yang menyajikan dua pendapat yang berbeda mengenai suatu hal, baik pro maupun kontra, yang menyebabkan kedua belah pihak saling membicarakan masalah yang sedang dipersoalkan. 2. Tujuan teks diskusi. Tujuan disusunnya teks diskusi adalah mencari kesepakatan gagasan atau pendapat atas suatu permasalahan yang dikemukakan. 3. Ciri-ciri teks diskusi. Teks diskusi bercirikan: 1. Terdapat permasalahan atau isu yang diperdebatkan. 2. Terdapat pendapat pro, yaitu pendapat yang selaras, sepaham, dan pendapat kontra, pendapat yang bertentangan. 4. Struktur teks diskusi. Struktur teks diskusi terdiri dari 3, yaitu isu atau masalah, 2. Argumen atau pendapat. Argumen terdapat 2 macam, yaitu argumen pendukung yang pro dan argumen penentang yang kontra. Ketiga adalah simpulan atau saran.
Isu berisi masalah yang akan didiskusikan secara bersama-sama. Argumen pendukung berisi argumen atau alasan yang mendukung suatu hal yang menjadi pokok permasalahan diskusi. Setelah menyampaikan masalah, penulis dapat menyampaikan pendapat dari satu sudut pandang pendukung, disertai alasan-alasan dan bukti yang mendukung pendapat yang disampaikan sebelumnya. Sedangkan argumen menentang berisi argumen atau alasan yang menentang argumen yang mendukung. Pada tahap ini, penulis memaparkan pendapat disertai alasan dan bukti dari sudut pandang kontra. Kesimpulan adalah hasil akhir yang berisi kesimpulan dan rekomendasi yang berisi jalan tengah antara pendapat pro dan kontra. Berikut adalah contoh sederhana dari teks diskusi mengenai smartphone. Bagian isu. Smartphone merupakan teknologi canggih yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi baik secara audio maupun visual. Karena ini dianggap dapat memudahkan segala aktivitas. Smartphone akhirnya digunakan banyak kalangan orang, termasuk anak-anak. Namun, pada dasarnya memberikan izin pada anak-anak untuk menggunakan smartphone masih menjadi bahan perdebatan di berbagai kalangan masyarakat. Pendapat kontra. Pihak yang tidak setuju penggunaan smartphone oleh anak-anak berpendapat bahwa smartphone akan merenggut masa kanak-kanak mereka dengan konten dan fitur-fitur smartphone, sehingga anak-anak akan lupa untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar mereka. Dengan munculnya smartphone, anak-anak akan lebih terpaku pada permainan layar dan melupakan kesenangan mereka semasa kecil. Hingga mereka menginjak remaja pun, mereka akan selalu memiliki rasa ketergantungan terhadap smartphone. Pendapat pro. Namun, bagi mereka yang setuju, smartphone dianggap akan membantu anak-anak dalam mengembangkan kreativitasnya. Selain itu, dari segi orang tua, mereka akan lebih mudah untuk mengawasi dan menghubungi anak mereka kapan saja dan di mana saja. Penggunaan smartphone dianggap dapat mencerdaskan anak-anak karena smartphone mengandung fitur-fitur untuk menunjang pembelajaran. Kesimpulan. Berdasarkan kedua pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan smartphone untuk anak-anak masih menjadi perdebatan tersendiri di kalangan orang tua. Maka dari itu, sebagai orang tua, hendaknya kita dapat memilah dan memilih dampak-dampak smartphone terhadap anak kita. Terakhir adalah jenis-jenis diskusi. Diskusi bermacam-macam jenisnya. Di antaranya adalah seminar, saresehan, simposium, diskusi panel, kongres, muktamar, dan loka karya. Demikian anak-anakku pembelajaran tentang diskusi kali ini. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.